Selamat siang God Lovers, apa kabar Anda semua? Bertemu lagi dengan saya Apose Apolonius Lase di Diaspora TV Talk Show yang kami tayangkan di setiap hari Sabtu pada pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Pada talk show kali ini kita menghadirkan seorang sosok yang menginspirasi, seorang penyandang tunanetra yang sejak lahir tidak bisa melihat. Dan saat ini beliau menjalani profesi sebagai seorang pengamen dan juga di saat-saat tertentu dia bekerja sebagai seorang tukang pijit untuk bertahan hidup. Nah, tahu nggak saudara? Beliau ini adalah seorang yang dulunya tidak mengenal Kristus. Di tengah-tengah kesibukannya, beliau memutuskan untuk melayani Tuhan bersama teman-temannya yang satu visi dengan beliau. Kita sambut saja Mas Joko Saputro ya. Selamat siang Mas Joko. Selamat siang. Apa kabar Mas Joko? Puji Tuhan luar biasa. Iya, ya Mas Joko. Tadi kemari terhambat sedikit atau gimana Mas Joko? Atau lancar-lancar aja? Tadi sedikit ada hambatan ketika saya turun dari motor. Titik lokasi yang diberikan dari sini tidak bisa diakses oleh driver yang tadi saya naiki motornya. Oh gitu. Ya. Tapi akhirnya puji Tuhan kita bisa bertemu ya Mas di Diaspora TV. Amin. Oke, sebelum kita menggali lebih banyak tentang kesaksian hidup Mas Joko, kita awali dengan doa dulu ya Mas Joko. Oke, siap. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami kembali datang kepadamu Tuhan di siang hari ini, mengucap syukur atas kasih anugerah Tuhan dalam hidup kami sampai siang ini. Tuhan Yesus, di tengah-tengah kami ada Mas Joko Saputro Tuhan yang Engkau kirimkan bagi kami untuk bersaksi tentang kebaikan Tuhan dalam hidupnya. Tuhan Yesus, Engkau pimpin acara ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Di dalam nama Yesus kami mulai. Haleluya. Amin. Amin. God Lovers, tak lupa kami ingatkan terus untuk meluangkan sedikit waktu memberikan like pada video ini, atau juga Anda bisa memberikan komentar apapun di ruang komentar yang tersedia di bawah video ini. Dan bagi Anda yang baru menemukan channel kami Diaspora TV, Anda bisa mensubscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan bel notifikasi, karena dengan begitu Anda menjadi orang pertama yang akan diingatkan oleh YouTube setiap ada konten baru dari kami. Ya, Mas Joko, bisa cerita, Mas Joko ini sebenarnya asal dari mana sih? Saya perkenalkan, nama saya Joko Saputro. Saya lahir di kota kecil, kota Purwokerto. Terus saya, puji Tuhan, diberikan Tuhan kepercayaan menjadi seorang tunanetra. Dengan begitu saya bisa melihat bahwa Tuhan itu senantiasa bekerja luar biasa di dalam kehidupan saya pribadi. Masa kecil saya tidak begitu banyak yang bisa diceritakan ya, karena posisi seorang tunanetra itu hanya bisa mendengar. Jadi saya dari umur 7 tahun sudah ditaruh di yayasan sosial tunanetra di kota Pemalang. Selama tinggal di panti asuhan, kegiatannya seperti apa? Selama saya tinggal di panti asuhan, yang saya lakukan adalah belajar untuk melakukan banyak hal, terutama yang ditekankan di sana adalah bagaimana cara saya bisa berjalan dari satu tempat ke tempat yang lain, dan bagaimana saya bisa merawat diri saya sendiri. Artinya bagaimana cara saya mandi itu seperti apa biar bersih, bagaimana nyuci baju itu bagaimana supaya bisa bersih, dan ya intinya melakukan hal-hal yang sederhana, tetapi yang untuk orang yang normal itu biasa, bagi kami adalah sesuatu yang berbeda gitu. Lewat pembelajaran di panti asuhan itu, Anda akhirnya bisa seperti sekarang ya? Puji Tuhan. Luar biasa. Amin. Tinggal di panti asuhan sampai umur berapa Mas? Dari tahun 97 sampai 2005. Apakah juga di sana ada level kelasnya Mas atau gimana? Kalau untuk yang rehabilitasi sosial itu artinya pengembangan diri. Pengembangan diri itu ya seperti yang saya sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menerapkan apa yang sebenarnya itu hal biasa, tapi bagi kami adalah hal yang luar biasa. Ya semuanya sama sih di sana sih. Iya, gitu, iya. Ya. Mas Joko ini dilahirkan sebagai anak pertama dari 3 bersaudara, benar Mas? Ya betul. Ayah ibu kerja apa Mas? Bapak ibu saya kerja di sawah sebagai seorang petani.
Dan Mas Joko adalah dilahirkan di keluarga yang non-Kristen, benar ya Mas? Ya betul. Nah, apa yang Anda ingat Mas? Didikan orang tua tentang katakanlah agama waktu itu. Ya kalau semasa waktu saya masih jadi orang Muslim ya, namanya orang tua pasti mengharapkan anaknya menjadi anak yang soleh gitu waktu itu. Anak yang bisa berbakti kepada orang tua, agama dan bangsa. Itu yang diutamakan adalah agama dulu, orang tua, baru bangsa. Itu. Jadi doa mereka ya seperti itu. Ya. Dan ayah dan ibu masih ada sampai sekarang, Mas? Kalau sekarang saya tidak tahu. Terakhir saya berkunjung ke keluarga saya di Kota Purwokerto sana tahun 2014. Mereka sudah tidak mau terima saya sebagai keluarga, tidak menerima saya sebagai anak, dan intinya hubungan secara kekeluargaan sudah mereka anggap selesai. Ya, tetapi apakah Mas Joko tetap rindu sama mereka, Mas? Pasti, perasaan rindu sama orang tua, keluarga itu pasti ada. Iya. Dan adik-adik juga nggak ada komunikasi sama sekali, Mas? Tidak. Ya. Dan mereka tinggal semua di Purwokerto? Waktu itu di Purwokerto. Waktu masih 2014 itu ya, Mas? Iya. Ingatlah first bahwa Mas Joko ini ternyata memang dalam perjalanannya dia akhirnya mengenal Kristus. Nah, Mas Joko, sebelum ke bagaimana pertobatan Mas Joko, selama berada di panti asuhan itu, bagaimana pengajaran agama, Mas? Apakah tetap dijalankan atau gimana? Tetap dijalankan. Oh gitu. Ya. Jadi Anda belajar, Mas Joko belajar secara Muslim waktu itu? Ya, betul. Ya, pasti God Lovers penasaran. Kok tiba-tiba percaya pada Yesus Kristus? Nah, bisa diceritakan, Mas? Ya, saya kenal Tuhan Yesus dari radio Kristen yang ada di Karawaci. Pada waktu itu saya bekerja di sana, bekerja sebagai terapis atau pemijat di panti pijat tersebut. Dan waktu itu saya mendengar lagu gereja itu malam-malam ketika saya sudah selesai kerja, saya tiduran, namanya orang tidak bisa melihat atau tunanetra itu, yang paling disukai adalah radio waktu itu. Radio. Dan saya mendengarkan lagu gereja itu ada di Radio Heartland, ada di Karawaci. Dari situ yang membuat saya heran, kenapa saya bisa suka dengan lagu ini. Padahal ya menurut saya biasa saja sih lagu-lagu yang saya dengar ya lebih bagus dari lagu ini, tapi seperti ada sesuatu yang berbeda gitu. Kalau boleh tahu lagunya apa, Mas? Seperti apa lagunya, Mas? Kalau tidak salah waktu itu lagunya punyanya Sari Simorangkir yang berjudul Bagi Tuhan Tak Ada Yang Mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Itu Iya. lagunya ya. Dan itu membuat hati Mas Joko langsung berbeda rasanya. Ya, berbeda. Ya. Apa yang Anda lakukan setelah itu, Mas? Setelah mendengar lagu itu beberapa malam berturut-turut, kira-kira itu 1 minggu, saya mendengarkan radio itu, dan di radio itu kan ada iklan gereja yang dia ada sebuah ada Ajakan KKR ibadah. gitu. Oh, ada KKR. Iya. Terus saya coba ikuti KKR itu. Waktu itu saya bilang sama bos tempat saya bekerja, saya bilang saya dapat panggilan di tempat ini mau mijit gitu. Padahal saya memang tidak mijit. Dan saya bilang saya mau mijit di daerah sana. Diizinkanlah sama dia. Saya mengikuti KKR tersebut, dan yang membuat saya heran dan saya kagum ketika mereka menyambut kedatangan saya itu seolah-olah seperti orang yang sudah kenal lama gitu. Anehnya seperti itu. Begitu dekatnya, begitu antusiasnya, begitu saya sudah kenal gitu. Keluarga saya saja yang begitu kenal dekat dengan saya tidak pernah sebaik itu. Saya sendiri tidak mengerti apa namanya, tapi yang jelas ketika saya datang ke tempat KKR itu, ketika mereka mengatakan selamat datang di kerajaan surga, berkat melimpah atas
Mas Joko, itu semua orang itu kayak seperti berbahagia gitu. Yang ada di gedung itu namanya waktu itu ada Sumarekon Mall Serpong waktu itu kalau nggak salah. Saya lupa namanya. Jadi semua yang ada di KKR itu seperti tidak asing dengan saya gitu. Padahal saya baru kenal dengan mereka. Nah dari situlah saya seperti mendapat satu dorongan, entah itu dari mana, kalau saya harus masuk ke area ini, harus mengenal apa yang saya dengar itu lebih jauh gitu. Dan dari situ mulai mencari. Iya, mulai mencari, dan kebetulan KKR itu juga menyertakan gerejanya yang setiap hari Minggu dia ibadah gitu. Jadi Anda diajak untuk ikut ibadah ya? Tidak. Tidak. Saya pun tidak diajak sama sekali. Saya malah yang menawarkan diri. Apakah boleh saya datang ke sana untuk ikut bersenang-senang? Waktu itu saya belum tahu kalau itu KKR. Saya tahunya itu bersenang-senang. Oh tentu saja, sangat kami izinkan. Kalau perlu, Mas kami jemput gitu. Jangan dijemput, saya datang sendiri aja. Akhirnya saya datang sendiri ke gereja itu di Villa Permata, Lipo Karawaci. Seperti itu pun sama penyambutan mereka dengan, artinya mereka menyambut kedatangan saya begitu sukacita gitu. Semua dari orang tua, anak-anak, anak muda semua menyalami saya dengan penuh sukacita begitu. Mas Joko itu tahun berapa Mas Joko? Tahun 2010. 2010 ya? Sama, kalau tidak salah itu bulan Juli. Juli 2010. Ya, Juli. Nah, ketika memutuskan untuk merantau, itu kapan persisnya Mas? Dan kenapa memutuskan merantau? Kenapa saya memutuskan merantau? Ya karena saya pikir kayak saya udah punya suatu keahlian untuk bekal saya cari uang. Jadi langsung saya memutuskan setelah saya selesai pendidikan rehabilitasi, saya langsung pergi ke Jakarta untuk bekerja memijat. Waktu itu siapa yang dituju Mas? Waktu itu memang sudah ada, sebelumnya saya sudah tanya-tanya, nanti kalau saya lulus saya akan kerja di mana? Oh nanti tinggal datang saja ke tempat ini, kamu tinggal datang kerja begitu. Di tahun 2005 akhir. 2005 ya? Iya, waktu merantau kan saya lulus dari rehabilitasi 2005 bulan Desember, berarti 2006 awal ya, sekitar tahun baru 2006. Iya. Saya masuk Jakarta. Dan waktu itu masih menjalani aktivitas sebagai seorang Muslim? Masih. Oke. Masih rajin sholat waktu itu Mas? Masih. Saya terakhir sholat itu bulan, ya masih di bulan Juli di 2010 itu. Yang KKR itu ya? Iya. Nah, ini menarik. Ketika 2006 awal sampai ke Jakarta Mas, apa yang Anda rasakan? Ya untuk awal-awal ketika saya ada di dalam perantauan, ya bingung lah. Karena kan harus menyesuaikan dengan lingkungan baru, orang-orang baru, dengan hiruk pikuknya Jakarta yang begitu ramai, begitu. Tapi bersyukur saya cuma butuh waktu 1 bulan untuk beradaptasi dengan lokasi yang baru. Saya baru pakai HP itu sekitar 2008 awal sampai 2009. Ya awal-awal adanya BlackBerry kalau masih ingat. Oh, pakai BlackBerry waktu itu ya? Ketika merantau pertama itu sudah seizin orang tua ya? Iya, waktu itu masih ada komunikasi. Itu dibekali berapa duitnya Mas? Dari orang tua? Ya. Waktu itu ketika saya merantau itu sudah tidak nggak minta uang sama orang tua. Saya ketika saya di dalam pendidikan, saya kalau misalnya ada waktu senggang malam hari, saya pergi ke hotel-hotel menawarkan pijit gitu. Jadi uang yang saya dapat merantau itu dari hasil saya pergi menawarkan pijit di hotel-hotel di kota di mana saya mengikuti pendidikan rehabilitasi.
kembali ke pertobatan tadi, bahwa tahun 2010 ada KKR, dan sejak itu hati terpikat untuk Kristus. Kenapa terpikat untuk Kristus? Waktu itu belum tahu. Jadi masih dalam waktu itu saya balik lagi ke tempat saya, masih di tempat saya bekerja ya. Di tempat saya bekerja itu waktu itu dia kan juga bosnya orang Muslim. Nah, ketika saya pulang dari KKR, saya lupa, waktu itu saya lupa kalau saya lagi mendengarkan lagu Kristen. HP-nya itu saya taruh di kasur. Lupa kalau tidak saya masukkan headset. Nah, ketika saya lagi ada di kamar mandi, radionya masih berbunyi dengan adanya lagu rohani. Bos saya dengar. Terus dia bilang, "Oh, ternyata jadi beberapa hari ini kamu keluar rumah itu bukan mijit ya? Kamu berteman dengan orang Kristen ya?" Dia bilang begitu. Habis itu setelah saya ditanya-tanya begitu, saya langsung diusir dari tempat saya bekerja. Bersyukur gereja di mana saya bertobat dan saya mendengar KKR itu mau menampung saya. Saya ditampung di gereja itu 1 tahun. Saya ditempatkan di ruko lantai 3-nya mereka, ada kamar-kamar begitu. Iya. Puji Tuhan ya, artinya Iya. tidak telantar ya. Puji Tuhan, iya. Iya, iya. Dan itu membuat Anda makin tekun mencari Tuhan. Iya. Nah, setelah saya diusir dari tempat itu, langsung saya bertanya, apakah ini benar yang namanya agama Kristen? "Oh iya Mas, ini namanya Kristen. Bagaimana menurut Mas?" "Saya senang," saya bilang gitu. Iya. "Saya senang dan saya mau jadi orang Kristen," gitu. "Caranya bagaimana?" "Nggak usah pakai cara-caraan. Pokoknya datang aja, duduk, mendengarkan. Mas dapatnya apa? Kalau dapat sesuatu, ceritakan ke kami." Gitu, mereka bilang begitu. Saya bilang, saya mendapatkan, waktu itu belum tahu namanya sukacita. Saya mendapatkan kebahagiaan setiap hari gitu. Hawa adanya ya senang terus gitu. Karena itu waktu itu kan saya masih jadi bayi rohani kan ya ceritanya waktu itu. Jadi seorang bayi rohani itu ngomong apa saja Tuhan dengar gitu. Dan langsung Tuhan beri. Saya bilang, saya senang menjadi orang Kristen dan saya mau mengikuti cara-cara orang Kristen gitu. Habis itu mereka baptis saya, dan di tahun 2010 juga, bulan Agustus saya resmi menjadi seorang Matias Joko Saputro. Haleluya. Itu luar biasa Tuhan kita. Luar biasa. Dan yang hebatnya adalah Mas Joko bahkan sekarang ikut melayani. Amin. Luar biasa. Bisa cerita sedikit Mas, bagaimana pelayanan yang Mas Joko lakukan? Ya kalau waktu saya masih ikut di pelayanan tunanetra ya, paling yang saya bisa lakukan jadi WL, jadi singer, jadi pemusik, itu saja yang di tunanetra. Kalau di pelayanan di pemulung ini ya, saya menyanyi ya seperti biasa pakai gitar gitu. Mereka diberkati. Itu yang saya lakukan saat ini di pemulung. Di pemulung ya. Jadi Anda bersama teman-teman mengumpulkan pemulung Mas? Saya bergabung di pemulung itu memang sudah terbentuk oleh Bang Roni. Iya, jadi saya kenal Bang Roni pun secara tidak sengaja. Awalnya ada satu orang juga yang kenal saya, melihat saya lagi ngamen di Pasar Duta Mas namanya, kalau pernah dengar nama itu. Di Pasar Duta Mas, saya lagi ngamen, ada orang lihat saya lagi ngamen, terus dia merasa diberkati. Terus saya diajak
ke persekutuannya beliau, dan disitulah ketemu dengan Bang Roni. Ya, kebetulan kita sudah terhubung dengan Bang Roni Sibarani. Kita sapa saja. Bang Roni, selamat siang. Selamat siang, Bang. Apa kabar, Bang? Puji Tuhan, sehat, Bang. Bang Roni, tadi cerita Mas Joko bahwa Bang Roni adalah bertemu dengan Mas Joko di sebuah pelayanan untuk anak-anak pemulung. Bisa cerita sedikit, Bang Roni, pertemuan awal dengan Mas Joko ini? Baik. Jadi biasa setiap hari Senin sore kita melakukan kunjungan kasih lah ke anak-anak pemulung di bawah pel Jembatan Juanda. Pas kita lagi bernyanyi, saya melihat di dalam kumpulan itu ada Mas Joko. Dengan sukacita saya lihat Bang Joko ini bernyanyi dengan semangat. Saya jadi tambah semangat. Karena selama ini belum pernah ada anak Tuhan yang tunanetra yang seceria wajah Bang Joko bernyanyi, hati yang gembira dan obat. Itu yang sering kita nyanyikan di sana. Lalu setelah usai persekutuan kita bincang-bincang, Bang Joko rupanya dibawa oleh, ada namanya Pak Yopi, supir bajai. Supir bajai ini juga sering ikut persekutuan di Kolong Juanda. Itulah mulanya saya perkenalan dengan Bang Joko. Lalu sama-sama melayani di bawah rel kereta api Juanda sampai sekarang, Bang. Iya, Begitulah pertemuannya. Oke, tertarik dengan pelayanan pemulung ini, Bang Roni. Bisa cerita sedikit awal mula terbentuknya pelayanan ini dan bagaimana perkembangannya hingga sekarang? Jadi dulu, Bang, ya, saya pernah masuk penjara lah. Jadi keluar dari penjara, rindu melayani. Karena itu kerinduan saya setelah selesai menyelesaikan pendidikan di LP Cipinang, rindu melayani karena sudah banyak diisi kan di penjara setiap hari ibadah. Saya takut itu namanya melayani orang-orang dewasa. Lalu saya pilihlah anak-anak kecil, pengasong begitu. Dan itu ada di Juanda. Pertama 2 orang, 3 orang, 4 orang, akhirnya ramai. Jadi sampai sekarang bisa ngumpul itu 50, 60. Jadi karena kesungguhan hati mereka mengikuti Tuhan, sebelum saya juga hadir, Bang, di pemulung, mereka sudah hadir dengan menaikkan puji-pujian. Dan mereka sebenarnya bukan Kristen, semua beriman asing. Jadi rata-rata mereka sudah merasakan Yesus. Jujur saya dulu hanya mengetahui, tapi mereka sudah merasakan. Maka ada kalanya kita didatangi petugas yang membela saya, akhirnya diangkat Tuhan mereka-mereka, Bang. Anak-anak Tuhan yang sudah mengikuti Yesus ini. Contoh pernah terjadi, Bang. Kita nyanyi-nyanyi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada yang berkerudung. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ini istiqalakan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada pengampunan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada keselamatan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada keselamatan. Kenapa kau menyanyi kayak gitu? Kau kan Islam, katanya. Siapa yang ngajari kau, katanya? Bapak itu. Saya, disitulah harus memang kita menunjukkan, harus mengayomi, ya. Saya jawab, ibu itu yang rindu hadir, Pak.
Karena setelah dia mengundang Yesus ke hatinya, dia merasa damai, sukacita. Kan bebas Pak pilihan mau mengikut Tuhan. Lalu Bapak itu bisa menerima jawaban saya dan Ibu itu, akhirnya dia izinkan. Karena kan ini masalah iman Tuhan, bukan ada urusan kepada Bapak itu yang menegur. Jadi sekarang Pak, rata-rata mereka yang ikut persekutuan itu adalah orang-orang yang di luar Kristen. Dan saya sukacitanya Bang Joko yang seorang tunanetra bisa memberkati orang-orang yang matanya telik. Itu yang membuat saya bahagia Bang, bersahabat dengan Bang Joko. Lalu setelah bersahabat dengan Bang Joko, saya menemukan satu ayat yang membuat semakin mantap berteman dengan Bang Joko dalam bekerja di ladang Tuhan. Yang tertulis di Yohanes 20 ayat 29. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Itu ada pada diri Bang Joko. Itulah cerita singkat Bang, bagaimana terbentuknya pelayanan di rel Jembatan Juanda. Ya, kegiatannya setiap hari Senin ya, sore. Jam berapa? Senin jam 4. Nggak Apa pernah saja? libur, mau demo, mau hujan tetap kita melakukannya. Karena di bawah jembatan ya. Ada jembatan kan aman, Aman. bisa tidak kena hujan. Ya, selain bernyanyi apa saja kegiatannya Mas Bang? Utamanya Bang, saya latih berdoa. Prinsip kita Matius 12 ayat 37. Menurut ucapanmu engkau dibenarkan, menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi saya nggak ajak pindah agama, karena panjang nanti urusannya kalau udah urusan ke situ. Urusannya nanti bisa jadi kepada pihak yang berwajib. Yang jelas di hati mereka ada semua Roh Yesus, Roh Kudus. Itu intinya yang kita lakukan di Juanda bagi anak-anak pemulung. Ada tukang cuci, tukang parkir, preman, semualah di situ Bang. Ngumpullah di situ. Jadi kalau mereka mau mengenal Yesus, bagaimana Abang menceritakan kepada mereka? Ini pas pertanyaannya, baru-baru ini ada perantau dari Pekanbaru. Jadi dia kehilangan, dicopet semua barangnya. Makan pun nggak ada. Akhirnya dilihatnya persekutuan. Ada kawan bilang kalau mau makan kau ke sana di kolong ada makanan gratis katanya. Nah, itulah Bang awalnya. Dia datang. Dilihatnya kita bersahabat seperti Bang Joko. Waktu mengunjungi persekutuan, bersahabat semua kan. Nah, kita juga lakukan seperti itu. Lalu kita nyanyi, ada teksnya dia ikut-ikut. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Ah, itu intinya Bang. Dalam nama Yesus ada kuasa, bekerja itu Roh Tuhan di hatinya. Hilanglah itu kesedihan yang kecopetan barang-barangnya. Lalu seusai persekutuan saya dekati dia. Dia curhat, lalu kita ingatlah kasih karunia dan kebenaran kan Bang. Kita sampaikanlah itu kebenaran, ada kasih. Kalau hanya kebenaran nggak laku di mata Tuhan. Ini Bang sekedar ada beli nasi atau baju lah, karena baju yang gak ada. Disitulah dia terpikat mengikuti Yesus. Dan sekarang dia jadi salah satu jiwa yang setia, tetap. Istilah sabda Yesus menjadi buah yang tetap. Dia bilang, perlu nggak saya ganti KTP? Saya jawab, tanya Tuhan. Karena urusannya kan ini urusan keselamatan. Kalau saya salah-salah bisa panjang urusan. Yang jelas dia setia Yesus sampai sekarang. Luar biasa, dan ini duet dari Mas Joko dan Bang Roni ya. Luar biasa. Kerjasama lah tempatnya Bang. Nah, Bang Joko dipakai Tuhan menyalurkan kasih, kita menyampaikan kebenarannya. Bang Joko luar biasa, sering dia memberi perbaikan gizi buat pemulung, makan jus, minum jus. Jadi tahu kan Bang, namanya pemulung jarang itu mengecap yang enak-enak. Begitu dikecapnya namanya jus yang dingin, manis, enak, wah langsung segar. Puji Tuhan.
Tuhan setelah selesai bernyanyi, bersaksi, memuji Tuhan Yesus, tiba saatnya menikmati hidangan berkat yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu. Amin. Oke, Mas Joko, bagaimana perasaan Anda ketika bergabung dengan Bang Roni ini? Perasaan saya jelas sukacita. Sukacita banget ya? Ya, karena bagi saya kebahagiaan saya adalah kebahagiaan mereka. Kebahagiaan mereka ya kebahagiaan saya juga gitu. Ya. Bang Roni, apa pesan Anda buat sahabat Anda ini? Saya memberi pesan, setiap kita melakukan pekerjaan Bang Joko harus ada di dalam ingatan kita, di hati kita. Buat Tuhan apa? Supaya ke depan jangan salah langkah kita. Pekerjaan apapun itu harus kita pikirkan. Untung Tuhan apa? Maka kita akan selalu dibimbing Tuhan kepada rencana dan kehendak-Nya. Itu aja, Bang Joko. Ya, mungkin apa pesan balik untuk Bang Roni? Ya, kalau untuk Bang Roni tetap jangan jemu-jemu melayani Tuhan dan tetap menjadi saluran berkat, menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan tetap menjadi abang rohani kami, dan tegur kami kalau seandainya aku ada yang kurang atau yang salah, ada yang perlu diperbaiki. Tidak usah malu atau ragu atau bagaimanapun perasaan itu. Semuanya kita sudah menjadi keluarga. Itu Bang. Siap Bang. Ditegurnya dengan kasih Bang ya. Amin. Haleluya. Luar biasa. Baik, Bang Roni, terima kasih atas partisipasi. Selamat melayani. Salam buat keluarga ya Bang Roni. Salam juga Bang. Tuhan berkati kita semua Bang. Ya, itu tadi perbincangan dengan Bang Roni yang memiliki hati yang menyala-nyala untuk melayani luar biasa dan bekerja sama dengan Mas Joko Saputro. Melihat Mas Joko yang luar biasa, apa yang Anda inginkan dari semuanya ini, Mas? Karena saya berpikir kenapa saya senang melayani Tuhan, karena ketika saya melayani Tuhan dengan sepenuh hati, ada satu janji yang Tuhan berikan kepada saya bahwa ada hidup yang kekal. Bukan hanya kekal, tetapi berkemenangan bersama dengan Tuhan di surga. Jadi ada janji keselamatan. Ya, ada janji keselamatan. Karena sebenarnya ada dua kekekalan, tetapi kekekalan yang pertama adalah keselamatan yang datang daripada Tuhan. Dan kekekalan yang kedua adalah ketika kita tidak mengikut perintah Tuhan dengan benar. Itu adalah di neraka. Jadi ya pesan saya kepada semua adalah bersungguh-sungguhlah di dalam pelayanan yang sudah Tuhan berikan, yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap kita. Iya. Dan Mas Joko, tadi Anda cerita untuk bertahan hidup Anda harus mengamen dan menjadi tukang pijit. Karena itu profesi yang Anda kuasai ya, Mas Joko. Dan hasil dari mengamen digunakan untuk membeli atau menyalurkan kepada para pemulung ya Mas. Ya. Nah, Mas Joko, kalau boleh tahu, Anda ini mengamen biasanya di mana, Mas? Di mana-mana. Yang jelas di tempat ramai. Di tempat ramai di Jabodetabek lah kira-kira. Dari Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi pun saya lewati. Dan pergerakannya bisa tanpa hambatan itu gimana caranya, Mas? Ya karena sudah biasa. Dan bagaimana Anda menjaga, Mas, Anda tetap berada dalam hadirat Tuhan? Pada saat yang penting, pada saat kita mau berangkat bekerja, kita utamakan untuk berkomunikasi dulu dengan Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan segala kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan. Nah, yang saya utamakan adalah
sebelum saya pergi kemana-mana pagi hari, saya berdoa, minta perkenanan Tuhan, minta pertolongan Tuhan, tanya Tuhan, Tuhan hari ini saya mau kemana? Kalau Tuhan, kalau saya, misalnya saya di dalam perjalanan mengalami hambatan, yang penting kan awalnya saya sudah minta tolong Tuhan untuk menyertai saya. Jadi ketika saya ada di dalam perjalanan kemanapun itu, hambatan selalu ada. Tetapi karena ada Tuhan ya menjadi biasa saja. Ya. Ya, Mas Joko, kalau nyanyi ngamen itu biasanya lagunya apa saja, Mas? Ya, kalau nyanyi lagu kalau ngamen ya nyanyinya yang jelas lagu umum ya? Lagu umum. Ya. Lagu-lagu pop gitu ya, Mas ya? Ya, lagu pop, lagu-lagu lama. Karena kalau nyanyi lagu baru kan, lagu-lagu anak muda, suara saya tidak cocok. Oh gitu ya? Saya merasa itu. Masa orang sudah setua ini nyanyi lagu baru. Lagu baru kan aneh kedengarannya. Itu kira-kira. Iya, Mas. Tidak afdol kalau Mas Joko tidak kita daulat untuk menyanyikan sebuah lagu, Mas. Baik. Karena kami dengar suaranya juga luar biasa bagus. Dan mungkin di kesempatan ini bisa menyumbangkan sebuah lagu untuk Tuhan agar God Lovers bisa melihat bagaimana karunia Tuhan, anugerah suara yang bagus diberikan kepada Mas Joko. Oke. Ya, kita dengarkan sebuah lagu dari Mas Joko. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap
akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Luar biasa. Terima kasih. Ya, itu tadi lagu yang sangat luar biasa dari Mas Joko. Meskipun dia tidak dapat melihat, tapi dia tahu Tuhan akan menuntunnya dimanapun dia berada. Nah, Mas Joko, tadi di awal Anda cerita bahwa orang tua sudah tidak berhubungan lagi sejak tahun 2014. Mas Joko, apa sih sesungguhnya yang Anda harapkan? Siapa tahu video ini disaksikan oleh ayah dan ibu dan kedua adik Anda. Ya. Apa yang ingin Anda sampaikan sejujurnya kepada mereka? Ya, kalau kerinduan saya adalah mereka bisa menerima Tuhan saya dan saya menjadi bagian dari hidup mereka. Itu saja. Apakah Anda selalu berdoa untuk mereka? Oh, itu pasti. Saya selalu berdoa untuk kedua orang tua saya dan semua keluarga saya bisa diselamatkan, bisa hidup bersama-sama di dalam surganya Tuhan Yesus. Itu saja yang menjadi kerinduan saya terbesar. Mungkin ada yang ingin Anda sampaikan langsung ke mereka. Apa kira-kira mungkin mereka mau mendengarkan Mas Joko? Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu saya yang entah sekarang nggak tahu ada di mana, masih ingat sama saya. Dan mereka bisa sadar bahwa apa yang mereka ikuti saat ini adalah suatu kesia-siaan. Apa yang mereka kerjakan saat ini adalah suatu hal yang ya kesia-siaan. Tidak ada sesuatu yang mereka akan dapatkan ketika mereka dipanggil Tuhan atau meninggal. Ya, pesan saya kepada kedua orang tua saya, sadarlah bahwa hanya melalui Tuhan Yesus saja jalan kebenaran dan hidup. Itu saja. Ya, sama adik-adik? Sama juga pesan saya seperti itu juga. Ya, semua doa Mas Joko sampai kepada mereka didengar oleh adik dan orang tua, dan Mas Joko tetap sayang sama mereka ya? Pasti, ya. Ya, oke. Nah, sekarang ternyata Mas Joko juga sudah punya kekasih luar biasa. Nah, Mas Joko boleh dibocorkan nggak Mas Joko? Kekasih Anda ini bagaimana bisa bertemu dan kapan rencana mau membentuk keluarga? Oh iya, bersyukur Tuhan percayakan sama saya seorang gadis. Dia lahir di kota Cepu. Cepu itu perbatasan Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Awal pertemuan saya dengan calon istri saya ini, kita bertemu di Facebook. Di Facebook ya? Ya. Lalu bagaimana tanggapannya Mas Joko ketika awal-awal bertemu? Ketika kami bertemu di Facebook itu ya kita pertama-pertamanya ya normal berteman begitu aja. Dia bikin status, saya komentarin gitu. Terus saya bikin status, dia like begitu. Akhirnya karena seringnya saling mengomentari status, saya iseng-iseng berhadiah. Saya coba chat dia di Messenger. Cie. Dan bersyukur itu tidak melalui proses yang lama. Perkenalan kita di Messenger, langsung saya dapat nomor WA-nya dia. Kita ngobrol di WA dan terjalinlah komunikasi yang nyambung sampai akhirnya Jadian. Pertamanya kita jadian lewat telepon dan sebulan kemudian saya mendatangi dia ke Malang. Berarti udah ketemu keluarganya ya? Kebetulan
dia juga termasuk dibilang seorang gadis yang kurang beruntung juga, karena dia juga dari kecil juga di panti, Oke. ditaruh sama keluarganya. Oke. Ya, artinya ketemu di panti itu ya, di tempat Ya. dia bekerja ya. Ya, Namanya siapa kalau boleh tahu? Agnes Intan. Agnes Intan. Iya. Oke. Mudah-mudahan Mbak Agnes bisa menonton acara ini. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada Mbak Agnes ini? Kekasih Anda, silakan. Kalau untuk dia, yang jelas yang saya mau sampaikan ke Agnes adalah tetap sabar, kuat di dalam kondisi apapun. Walaupun saya di Jakarta, hati saya tetap ada di sana. Amin. Terakhir ketemu 3 bulan yang lalu. Rencananya tanggal 5 saya mau ke sana. Karena dia kerja, ngajar di sana. Iya, mudah-mudahan Mbak Agnes selalu sehat dan tunggu kedatangan Mas Joko. Bahkan Mas Joko udah mulai menabung ya untuk persiapannya, Mas. Iya, Memang apakah si Agnes ini selalu mendukung Mas Joko juga? iya. Dia selalu mendukung pekerjaan saya, pelayanan saya, meskipun basic saya dari anak jalanan, tetapi dia melihat ada keseriusan dalam diri saya. Dia bilang begitu. Iya. Dia anak pertama juga atau anak kedua, Mas? Anak pertama dari 2 bersaudara. Apa doa Anda buat dia, Mas? Selalu setiap hari buat Agnes. Ya, doa saya buat dia setiap hari supaya dia selalu sehat. Karena saat ini dia sedang didiagnosa dokter ada tumor di payudaranya. Stadium berapa kalau boleh tahu, Mas? Hasilnya kami belum tahu. Mungkin nanti sore saya bisa dikasih tahu. Ya, kita berdoa, apapun pasti Tuhan akan tolong, dan hasil ronsen atau hasil diagnosis dokter kita percaya bahwa itu adalah yang terbaik buat Agnes. Dan sekali lagi, lewat doa-doa kita Mas Joko, tadi Mas Joko sudah menguatkan kita bahwa hanya doalah yang bisa menguatkan. Dan mungkin ada yang ingin disampaikan buat Agnes sekarang, Mas, soal untuk menguatkan dia di dalam kondisi yang sedang dihadapi. Ya, buat Agnes, tetap semangat, dan seperti apapun sakit penyakit yang kamu derita saat ini, badan kamu boleh sakit, tubuh kamu boleh sakit. Yang penting jiwa dan roh kamu tidak sakit. Itu saja yang penting bagi kamu. Ya, itu tadi pesan buat Mbak Agnes. Semoga Mbak Agnes juga dikuatkan Tuhan saat ini. Doa kami semoga bisa sembuh dari segala apapun penyakit. Dan yang terpenting adalah bisa bertemu segera dengan Mas Joko. Ya, kita doakan ya Mas Joko ya. Amin. Karena sekali lagi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke. Rancangan Tuhan bukan rancangan kita. Baik, Mas Joko, untuk mengakhiri talkshow kita hari ini, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para God lovers. God lovers adalah orang-orang yang menonton acara ini, Mas. Baik, untuk God lovers semua, tetap semangat melayani Tuhan, apapun kondisinya, tetap Tuhan yang menjadi prioritas dalam hidup kita. Karena ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga pasti akan memprioritaskan kita. Itu saja. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik,
Terima kasih Mas Joko udah hadir di Diaspora TV dan kita banyak belajar Mas tentang kehidupan. Anda telah memberikan kami motivasi yang luar biasa sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan dalam kehidupan kita luar biasa. Apapun kondisi kita, apapun kondisi Mas Joko, ternyata Tuhan lebih luar biasa lagi. Amin. Dan bisa membuat Mas Joko senantiasa berbahagia ya, Yes. dan sukacita setiap hari. Bahwa ada kerikil itu hal biasa. Mas Joko tetap dikuatkan Tuhan. Amin. Dan sekali lagi kami dari Diaspora TV mengucapkan terima kasih Mas Joko. Semoga pelayanannya juga diberkati Tuhan. Amin. Terima kasih. Baik God Lovers, terima kasih atas kesetiaan Anda. Saya Apostol Apolonius Lasei beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai ketemu di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku. Hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap akan kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk